Suatu ketika saya menghadiri sebuah acara, dan setelah pulang dari acara, saya dihadang oleh seseorang laki-laki. Dia mengatakan seperti ini, bagaimana hukumnya tidak memperhatikan orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua? Spontan saya menjawab, Allah tidak akan meridhoinya, karena ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua. Kemudian saya menyampaikan kisah kepada orang ini. Saya mengatakan seperti ini. Suatu ketika seorang lelaki, orangnya soleh, rajin beribadah, dan mengamalkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Sang laki-laki ini adalah kebetulan seorang pelajar. Bagaimanalah seorang pelajar? Ya pelajar, pekerjaan tidak ada, ya namanya juga pelajar. Pada saat yang bersamaan, ibu sang pemuda ini ingin memakan makanan yang disenanginya. Ya. Apa makanan yang disenanginya? Adalah nasi goreng. Dan kebetulan ibunya ini sedang sakit-sakitan dan kurang enak badan, tetapi ingin memakan makanan yang disenanginya. Pemuda ini termenung. Ya, kebetulan pada saat itu harga nasi goreng 13.000, dan pemuda ini hanya mempunyai uang 15.000. Kemudian berpikirlah. Kemudian si ibu ini mengadu kepada anaknya, "Nak, saya ingin makan, nak." Anaknya tahu kalau makanan favorit ibunya adalah nasi goreng. "Iya, Ma, saya akan belikan." "Iya, Ibu, saya akan belikan." Kemudian ibu mengatakan, "Kau ambil uang dari mana, nak? Sedangkan kamu belum punya pekerjaan." Sang anak ini mengatakan, "Tenang saja, Ibu. Saya ada uang." Kebetulan si pemuda ini uangnya cuma 15.000 rupiah, sedangkan anak ini tahu kalau makanan favorit ibunya adalah nasi goreng. Anak ini termenung lagi dalam, "Ya Allah, berikan saya kesabaran, kekuatan. Saya tahu makanan favorit ibu saya. Uang saya cuma 15.000. Sedangkan harga nasi goreng ada 13.000, sisa 2.000, ya Allah." Kemudian anak ini berangkatlah membelikan makanan kesukaan ibunya. Kemudian kembalilah ke rumah. Sang anak ini memberikan makanan kepada ibunya. Ibunya tahu kalau anaknya ini tidak punya uang. Ibunya bersedih, menangis dalam hatinya. Menangis karena terharu melihat sang anak yang betul-betul memperhatikan orang tuanya. Kemudian sang ibu ini memakan makanan yang dibelikan dari anaknya tadi, nasi goreng. Kemudian uang ini sisa 2.000. Kebetulan sang anak ini dia mau keluar, ya. Ada janjian sama teman-temannya. Kemudian pamitlah sang pemuda ini, "Ibu, saya akan keluar. Saya ada janjian sama teman-teman di luar." "Iya, Nak, saya doakan kamu selamat kembali." Ternyata ibu ini ketika melangkahkan kaki anaknya, ibu ini berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah rezeki anakku, selamatkanlah perjalananmu, kembalikanlah kepada aku dalam keadaan sehat walafiat." Alhasil, saudara-saudara, setelah pemuda ini berangkat meninggalkan rumahnya, kemudian dia ingin berangkat ke tempat tujuan, uang sisa 2.000, ongkos ke sana ke rumah temannya 2.000. Ini habislah uang itu. Sang pemuda ini ketika ingin berangkat ke rumah temannya,
Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Belumlah lagi si pemuda ini naik angkot, ya, tiba-tiba ada seorang kakek yang rentah dengan pakaian kusut, badannya kurus, tidak terawat. Kemudian sang anak ini menghampiri, "Kek, mau kemana, kek? Saya mau ke kota seberang, tetapi saya tidak punya uang." Kemudian sang anak ini berpikir, "Saya punya uang 2.000, saya mau pakai untuk ongkos angkot, sedangkan kakek ini lebih membutuhkan daripada saya." Karena memang pemuda ini memiliki prinsip, orang yang seumuran dengan orang tuanya dianggap sebagai orang tuanya, ya, dianggap sebagai orang tuanya. Kemudian anak ini memegang tangan sang kakek ini, kemudian menaikkannya di atas angkot. "Naiklah, kek. Nanti saya tanya Pak sopir, tujuan kakek di mana, diturunkan di mana. Saya yang akan membayar ongkos angkot kakek." Berangkatlah sang kakek ini. Ya, berangkatlah sang kakek ini. Si pemuda ini dengan tujuan awalnya ingin ke rumah temannya. Dia ingin berjalan kaki, ya, ingin berjalan kaki ke tempat tujuan si pemuda ini. Ketika ingin menyeberang, tiba-tiba terlintaslah mobil mewah. Mobil mewah ini membunyikan klakson mobilnya. Kemudian sang pemuda ini kaget. Kemudian supir dari mobil mewah ini memanggil sang pemuda tersebut, "Sini." Pemuda ini ke sana dan menghampiri yang punya mobil mewah tersebut. Kemudian yang punya mobil mewah ini mengatakan, "Dek, saya punya orang tua sudah meninggal dan saya akan bersedekah hari ini. Saya niatkan kepada kedua orang tua saya, dan ketika melihat kamu, hati saya tertuju kepada kamu untuk memberikan sedekah ini." Sang pemuda ini mengatakan, "Pak, saya minta maaf, mungkin Bapak salah orang." Tidak, sang pemuda ini tetap mengatakan, "Mungkin Pak, Bapak salah orang." Tapi apa yang terjadi? Yang punya mobil mewah ini mengatakan seperti ini, "Tidak, ketika saya melihat kamu, hati saya tertuju kepada kamu untuk memberikan sedekah ini. Saya niatkan kepada pahalanya kepada kedua orang tua saya." Kemudian sang pemuda ini mengambil amplop tersebut dan langsung memasukkannya di tasnya. Pemuda ini tidak mengira kalau isinya ini adalah uang. Pemuda ini mengatakan, "Terima kasih Pak, ya, terima kasih." Kemudian sang pemuda ini melanjutkan perjalanan, dan di tengah perjalanan terketuk hatinya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan seketika pulang ke rumah orang tuanya, alhasil dia membuka amplop tersebut. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Karena doa kedua orang tua yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, uang 2.000 rupiah digantikan oleh Allah sebanyak 20 juta rupiah. Mudah-mudahan kisah hikmah ini memberikan kita pelajaran dan motivasi bahwasanya doa orang tua itu adalah sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, marilah kita menyayangi orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara berkata yang lembut, dengan cara menghormati dia.
Ya, karena ridho Allah tergantung daripada ridho orang tua. Murka Allah tergantung daripada murka orang tua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan tetap berbakti kepada kedua orang tua kita.